Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta IHT Sekolah Penggerak. Salam Merdeka Belajar. Pertama-tama mari kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan kita kesehatan dan iman kita pada hari ini. Dan tidak lupa pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau telah memperjuangkan keislaman kita. Dan tidak lupa kepada para sahabat dan istri-istri beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Amin. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan membacakan profil pemateri, yaitu Pak Kelly Ardiana dari SMPN 1 Banjar. Dan materi yang akan dibawakan Pak Kelly yaitu tentang asesmen. Nah, nanti akan ada beberapa sesi, yaitu tanya jawab, feedback, atau pemberian saran kepada peserta, dari peserta atau sebaliknya. Nah, kepada Bapak Kelly Ardiana dari SMPN 1 Banjar, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Terima Kelly, kasih. mohon maaf Pak Kelly, saya memberikan waktu dan saya akan mengingatkan nanti waktu Bapak 10 atau 20 menit. Baik, Bu. Terima kasih kepada saudara Ana sebagai moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya di sini untuk berbagi pengalaman sharing di sekolah penggerak ini. Materi yang akan saya bahas pada hari ini adalah tentang asesmen. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin dulu menyapa bapak dan ibu yang ada di sini nih. Kelihatannya udah agak pada loyo nih ya. Pak Heri gimana? Masih semangat Pak Heri? Insya Allah Pak, semangat Merdeka Belajar. Luar biasa, masih tetap semangat Pak Heri. Amin. Gimana Bu Lilik? Gimana? Buka dulu mic-nya Bu. Ya, alhamdulillah Pak, masih semangat selalu. Aduh, semangat hebat. Merdeka Belajar. Iya, hebat. Masih tetap cemerlang nih Bu Lilik nih. Bu Ana gimana Bu Ana? Peserta kita dari jauh nih. Waduh, jauh sekali. Ya, semangat Pak. Alhamdulillah. Yang penting kita masih semangat dalam melaksanakan IHT ini. Nah, sebelum ke materi, saya ingin ada ice breaking dulu nih. Kelihatannya udah pada lelah, udah pada loyo ini. Udah jam segini masih melakukan presentasi, masih melakukan diskusi begitu. Nih, ada ice breaking yang mungkin apa ya istilahnya ya? Kecermatan juga ya. Kecermatan, respon gitu, reaksi kita. Aturan mainnya seperti ini. Nanti ketika saya menyebutkan nama terakhir itu langsung bereaksi dan menyebutkan nama rekannya lagi, seperti itu. Mengerti Bapak Ibu ya? Mengerti Pak. Oke, mic-nya semua dinyalain dulu. Ya, mic-nya dihidupkan dulu semuanya. Oke. Saya coba ya, pertama ya. Kelly, Harry. Harry, Ana. Ana, Lili. Oke. Lili, Ana. Hebat. Jadi ternyata responnya masih semangat ya, masih cepat nih responnya. Berarti udah nggak pada ngantuk ini Pak ya. Ya, alhamdulillah Pak. Nah, sebelum masuk ke materi, ini saya ada mau share slide dulu tentang kesepakatan yang saya buat tentang pelaksanaan IHT ini. Nah ini,
Kesepakatan bersama, ini maksudnya begini Bu, jadi supaya semua peserta di HT ini ada aturan mainnya. Gitu. Yang pertama, menghidupkan kamera selama Jimit ini berlangsung. Nah, walaupun nanti Bapak Ibu ada keperluan ke belakang atau apa, tetap saja dinyalakan Jimit kameranya, begitu. Karena selama berlangsung Jimit ini direkam begitu. Yang kedua, dibiasakan mengangkat tangan untuk melakukan instruksi. Jadi jangan langsung berbicara, jangan langsung mengaktifkan mic, angkat tangan dulu, nanti biar moderator yang mengarahkan lebih lanjut. Yang ketiga, mematikan mic ketika selesai berbicara, maksudnya untuk menghindari noise-noise yang berlebihan. Gitu. Yang keempat, menghargai rekan ketika sedang berbicara. Bagaimana Bapak Ibu untuk kesempatan bersama, setuju ya? Setuju Pak. Setuju Pak. Oke, sepakat. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Di sini saya sifatnya mungkin hanya ingin berbagi saja ya Bu, sharing experience, berbagi pengalaman. Karena kita juga sama-sama, bahkan mungkin ada yang lebih senior tentang keguruan, begitu kan di antara kita. Bapak Ibu mungkin tidak asing lagi dengan istilah-istilah assessment, gitu ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukan assessment. Saya sendiri pun seperti itu. Tapi kadang-kadang kendalanya ketika ditanya asesmen apa yang Bapak Ibu lakukan, kita nggak tahu itu asesmen apa ya namanya ya. Padahal secara teori itu maksudnya ke asesmen diagnostik misalkan. Kita melakukan tapi kita nggak tahu itu apa namanya begitu. Nah, sebelum ke arah situ, saya ingin bertanya dulu begitu kepada Bapak Ibu terkait dengan asesmen. Asesmen apa saja sih yang pernah Ibu Bapak lakukan di sekolah masing-masing begitu. Saya ingin ke Bu Lilik dulu nih. Bu Lilik, kira-kira asesmen apa aja nih yang udah Ibu Lilik lakukan selama ini di sekolah Ibu? Oke, asesmen yang sudah saya lakukan pertama pasti penilaian dari diri sendiri ya Pak ya, terus ada dari rekan kerja, terus dari teman dari penilaian guru BK. Nah, seperti itu. Nah, mungkin Hebat. seperti itu Pak. Ya. Hebat. Super Ibu, super. Wah, ternyata Ibu sudah melaksanakan peran fungsi Ibu sebagai guru ya. Hebat sekali. Yang kedua kepada Pak Heri. Kira-kira asesmen apa nih Pak Heri yang sudah dilakukan? Oke, baik Pak. Asesmen yang sudah saya coba itu penilaian diri sendiri, penilaian antar teman sejawat, kemudian penilaian harian. Itu aja sih Pak. Wah, komplit banget nih Pak Heri. Mantap, ya betul Pak Heri. Semangat. Bu Ana sendiri gimana nih? Asesmen apa aja nih Bu yang udah Ibu lakukan selama ini? Alhamdulillah Pak, asesmen yang saya lakukan di sekolah hampir sama seperti teman-teman yang lain, yaitu Pak Heri dengan Bu Lili. Itu tentang pertama penilaian dari diri sendiri juga, rekan kerja, dan lingkungan sekitar. Hebat, mantap. Ternyata pemaparan Bapak Ibu, waduh, saya jadi minder nih jadi pembicara di sini ya. Jadi ini. Sebetulnya saya hanya pembimbing materi saja ya, pembimbing materi. Ternyata Bapak Ibu ilmunya lebih dalam daripada saya ini ternyata Bu ya tentang asesmen. Kalau boleh saya simpulkan, ternyata dari apa pemaparan Bu Ana, apa dari pemaparan Bu Lik dan Pak Heri, ternyata asesmen itu menilai atau mengukur. Gitu. Tapi menilai seperti apa sih? Mengukur seperti apa sih? Nah, saya coba ini dibagikan slide lagi ya. Maaf di sini hujannya besar nih, jadi mungkin nanti hasil rekamannya atau gimana nih? Kedengaran ada suara rintik-rintik hujan ya. Tetap jelas kok Pak. Oke, makasih. Nah, asesmen. Penilaian atau asesmen. Nah, ternyata
penilaian asesmen itu adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan siswa. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang siswa. Di sini ada beragam alat penilaian. Nah, yang tahu saya alat penilaian itu kan ada yang bersifat di awal, di tengah, dan di akhir, atau biasa disebut dengan asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Lebih lanjutnya nanti saya coba paparkan selanjutnya. Nah, ternyata untuk membuat sebuah asesmen itu ada prinsip-prinsip yang harus dijalani. Ada 5 prinsip yang harus ada dalam asesmen. Yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dirancang secara adil dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Prinsip yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Penjabarannya ada di bawah ini. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, di sini guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran, sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang, termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa, asesmen yang targeted sesuai kebutuhan belajar, asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar, dan juga sebaliknya. Prinsip yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses belajar, menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi, yang disebut dengan asesmen formatif. Menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Ini biasa disebut juga dengan asesmen sumatif. Menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik, biasanya di awal, dan ini biasanya disebut asesmen diagnostik. Yang keduanya mengacu kepada capaian pembelajaran. Prinsip ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan, pencapaian pembelajaran, serta keputusan langkah selanjutnya. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini asesmen harus berkeadilan. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik, karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Asesmen memiliki validitas yang tinggi, sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya. Yang ketiga, reliable. Maksudnya, dapat diperbandingkan karena hasilnya konsisten. Adil dan objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis dan jelas dengan pengaruh subjektivitas penilaian yang rendah. Prinsip yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Nah, di sini guru diberikan kebebasan atau otonomi yang luas dalam merencanakan dan menggunakan jenis dan teknik asesmen dengan pertimbangan, satu, karakteristik mata pelajaran tentunya. Yang kedua, karakteristik dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, capaian pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, sumber daya pendukung yang tersedia. Prinsip yang kelima, laporan kemajuan belajar, atau biasa disebut kita raport tentunya, dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, di sini hasil penilaian memberikan makna yang relatif sama untuk semua mapel. Misalnya nilai 100 bermakna sama antara satu mapel dengan mapel lainnya. Laporan kemajuan belajar mengacu pada ketercapaian kompetensi berdasarkan hasil asesmen formatif dan sumatif. Asesmen mudah dipahami dan memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Asesmen
juga harus menjawab kebutuhan peserta didik akan umpan balik yang memotivasi untuk mengembangkan diri. Asesmen mudah dilakukan untuk diri. Nah, yang terakhir di sini ada diagramnya tentang asesmen dalam alur penerapan belajar. Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada tahap persiapan yang pertama, ada tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya slide ini saya akan share di email Bapak Ibu atau bisa di grup WA begitu. Setelah penjabaran atau pemaparan di saya, kira-kira saya kembalikan lagi nih ke Bu Ana sebagai moderator ya. Ya Pak. Alhamdulillah Pak Kelly sudah menyampaikan materi tentang asesmen. Kepada peserta, saya persilakan jika ada yang ingin memberi saran, pertanyaan atau feedback ke Pak Kelly, saya persilakan. Mungkin Bu Lili atau Pak Heri. Oke. Ya, mungkin bisa dengan mengangkat tangan. Ya, kepada Pak Heri, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber. Saya ingin bertanya mengenai asesmen ini. Tadi dijelaskan bahwa asesmen itu ada 3 jenis ya. Ada asesmen kognitif, terus apa tuh informatif, dan satu lagi apa ya? Asesmen apa satu lagi tuh? Oh iya, mungkin asesmen diagnostik, formatif dan sumatif mungkin Pak ya. Iya itu. Nah, saya yang ingin tanyakan adalah asesmen diagnostik itu tepatnya digunakan tuh seperti apa sih gitu? Mungkin itu saja pertanyaan untuk Pak Kelly. Terima kasih. Pertanyaan hebat sekali nih pertanyaannya. Terima kasih kepada Pak Heri nih. Pertanyaan yang luar biasa ini Pak. Sangat-sangat luar biasa. Jadi biasanya kita kan menilai itu di awal ya Pak ya, untuk melihat ini apa kemampuan peserta didik ini. Biasanya dilakukan di awal. Maksudnya gimana dilakukan di awal? Supaya kita sebagai guru nanti bisa memilah-milah, bisa memilih model pembelajaran apa nih yang tepat, yang akan diterapkan di kelas sesuai dengan kemampuan awal peserta didik Pak. Gitu. Untuk mendeteksi itu menurut saya. Wah super sekali nih Pak Heri nih. Ya. Mungkin ada lagi yang lain? Ya mungkin ada lagi. Atau mungkin saya nih yang ini. Silakan jika ada yang ingin disampaikan kepada Pak Kelly. Kalau Oke, mungkin Bu Lili mengangkat tangan, silakan Bu Lili. Oke, terima kasih Bu Ana atas waktunya. Saya cuman ini aja sih Pak Kelly, memperjelas gitu aja. Berarti pada asesmen itu kan terdiri dari 3 ya, ada diagnostik, ada formatif dan sumatif. Berarti dari ketiga penilaian ini memang harus wajib kita terapkan nantinya ya Pak ya saat kegiatan pembelajaran. Terus untuk kegiatan diagnostik itu berarti harus dilakukan di awal pembelajaran Pak ya? Itu aja Pak. Jelas saja, terima kasih. Super sekali. Betul Ibu, betul apa yang tadi Ibu paparkan ya. Jadi asesmen diagnostik, formatif dan sumatif ini harus berkesinambungan, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, asesmen diagnostik biasanya dipergunakan untuk mengukur
kemampuan didik awal, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Nah, untuk asesmen formatif biasanya dilakukan di tengah-tengah. Apa tujuannya? Untuk mengevaluasi apakah model-model pembelajaran atau materi yang kita sampaikan sudah tercapai belum nih, begitu. Apabila belum tercapai, bisa kita rubah. Begitu. Nah, kalau untuk asesmen sumatif biasanya di akhir pembelajaran, tentunya untuk mengukur hasil ketercapaian pembelajaran siswa dengan rangkaian materi yang sudah dilakukan. Tentunya kita juga harus menerapkan asas asesmen as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Jadi lebih menitik beratkan kepada proses tinimbang dari hasilnya sendiri. Makanya kurikulum sekolah penggerak sekarang lebih menitik beratkan kepada assessment as learning dan assessment for learning daripada assessment of learning. Sebelumnya kita kan selalu menitik beratkan kepada assessment of learning. Nilai akhir itu yang nanti mempengaruhi seseorang lulus tidaknya. Kadang-kadang yang kadang-kadang kita lupakan itu adalah prosesnya, begitu. Prosesnya tidak diukur sama kita, hanya di akhir saja yang kita lihat, begitu. Awal dan tengah-tengah kadang-kadang kita lupakan. Nah, seperti itu Bu Ludi. Nah, kepada peserta IHT, apa sih yang Bapak Ibu harapkan atau apa sih yang Ibu inginkan begitu setelah Bapak Ibu mendapatkan materi tentang asesmen ini nih? Bisa dari Bu Ana dulu. Bagaimana Bu Ana? Apa yang Ibu harapkan nih? Ya, yang saya harapkan asesmen di sekolah saya itu tujuannya tercapai, Pak. Ya, dengan penilaian, jadi sehingga kedepannya apa yang diinginkan tercapai. Itu aja mungkin dari saya. Mantap, hebat ya. Pak Heri, bagaimana Pak Heri? Apakah ada yang ini disampaikan? Baik. Apa harapan Bapak? Ya, harapan saya untuk asesmen ini tidak begitu tinggi ya Pak ya. Yang penting seperti Bapak tadi ungkapkan bahwa pada kurikulum sekarang ini kita itu lebih menitik beratkan ke dalam proses gitu ya. Pada proses, dan mudah-mudahan ya dalam membuat proses tersebut itu kita tidak mengalami sebuah hambatan apapun gitu. Dan mudah-mudahan kurikulum sekolah penggerak ini menjawab semua keresahan baik itu peserta didik, guru, dan semua komponen yang terlibat dalam dunia pendidikan. Betul, super sekali Bapak ini, benar-benar. Bagaimana Bu Lili? Apa yang Ibu harapkan? Ya, semoga Pak dengan nantinya dengan kegiatan sekolah penggerak ini kan berarti kurikulum nanti kita kan ganti ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya asesmen kita ini dapat kita gunakan gitu Pak dengan baik sehingga kita benar-benar menilai peserta didik dan menilai peserta didik itu sesuai diharapkan dan sesuai capaian pembelajaran yang diinginkan oleh pemerintah dan sesuai dengan harapan kita semua baik kayak gitu. Oke. Betul, mantap sekali Bu Lili. Oke Bapak Ibu, mungkin demikian pemaparan dari saya. Nanti mungkin ini kita bisa belajar di luar jam ini ya. Bapak Ibu bisa mencari sumber-sumber lainnya, bisa melewati Google, bisa melewati media belajar lainnya begitu. Demikian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya kembalikan lagi Bentar, Pak, ya. kekuasaannya kepada Bu Ana sebagai moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Kelly. Mari kita kasih aplaus kepada Pak Kelly yang telah menyampaikan materi ini. Oke, sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sesi selanjutnya kita akan dilanjutkan penyampaian materi dari Bu Lili Setianingsih dari SMPN 1 Kupang Hilir. Yang akan materi yang akan disampaikan yaitu tentang pembelajaran yang memerdekakan. Kepada Bu Lili saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Ana. Terima kasih ya Bu Ana sudah menjadi moderator saya hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat. Apa Pak? Ya kalau saya mengucapkan semangat pagi, berarti Bapak Ibu semangat merdeka belajar ya. Oh iya iya Bu ya Bu. Oke, semangat pagi. Semangat merdeka belajar. Oke, satu-satu mungkin biar lebih semangat. Gimana, Pak Heri? Semangat pagi. Semangat mereka belajar, Bu. Oke, terima kasih. Semangat pagi, Pak Kelly. Semangat merdeka belajar. Terima kasih, Pak Kelly. Bu Ana, semangat pagi. Semangat merdeka belajar. Oke, terima kasih Bu Ana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan IHT Sekolah Penggerak ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, pada sore hari ini, kesempatan ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa melaksanakan kegiatan IHT Sekolah Penggerak pada sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau sampai akhir zaman. Amin. Amin. Nah, jadi untuk hari ini Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan materi yang akan saya bawakan, di sini saya akan menjelaskan dulu aturan kegiatan kita ya. Jadi kesepakatan bersama di sini. Nah, di sini Bapak Ibu tetap menghidupkan kamera selama gimet, terus mengangkat tangan ketika berbicara, mematikan mic ketika selesai berbicara, dan menghargai rekan ketika berbicara. Gimana Bapak Ibu? Sepakat ya? Sepakat Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi kesepakatan kita ini mudah-mudahan kegiatan atau pemaparan saya nanti bisa ditangkap atau diterima oleh Bapak Ibu dengan jelas. Nah, jadi di sini IHT Sekolah Penggerak, di sini yang saya bawa adalah pembelajaran yang memerdekakan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah melihat video pendidikan zaman kolonial yang sudah saya bagikan di email Bapak Ibu masing-masing. Sudah Bu, sudah Bu. Oh ya. Nah, dari video tersebut di sini ada pertanyaan pemantik yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apa yang menjadi tujuan pendidikan pada zaman kolonial? Yang kedua, apakah persamaan serta perbedaan pendidikan zaman kolonial dengan zaman sekarang? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menanggapi, silakan raise hand. Silakan raise hand. Mungkin Pak Kelly raise hand, Bu. Oh ya, Pak Kelly ya. Oke, saya ketutup tadi Pak Kelly. Gimana Bapak mau menjawab yang dua-duanya ya? Apa yang menjadi tujuan pendidikan pada zaman kolonial dan apakah persamaan serta perbedaan pendidikan zaman kolonial dengan zaman sekarang? Silahkan Ya, Pak Kelly. setelah saya lihat video yang Ibu share itu Bu ya, ternyata pendidikan pada zaman kolonial itu bertujuan hanya untuk memperkuat posisi mereka di negara kita ternyata, bukan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia begitu. Nah terus yang keduanya
hanya orang-orang tertentu yang bisa mengikuti pendidikan pada saat itu, ya, yang saya tangkap dari video pembelajaran itu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Kelly, luar biasa sekali. Oke, ada lagi yang mau memberikan tanggapannya? Silahkan. Oke, Bu Ana, dipersilahkan Bu Ana. Ya, Bu, terima kasih waktunya. Pada zaman kolonial itu hanya yang dimasukkan sekolah itu, yang mengenal yang namanya bangku sekolah itu hanya pembantu-pembantu yang pada zamannya, ya, pembantu-pembantu. Untuk alasan mereka untuk memberikan pendidikan ke pembantu-pembantu itu adalah hanya untuk mendukung penjualan atau perdagangan mereka saja. Nah, Iya, betul. hanya itu saja yang ingin saya tahu. Oke, oke. Ada lagi? Oke, jadi terima kasih Bu Ana, bagus sekali. Betul Bapak Ibu ya. Jadi tujuan apa pada zaman kolonial itu, pembelajaran pada zaman kolonial itu hanya untuk mendidik calon pegawai dan mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Nah, jadi persamaannya mereka sebenarnya pada zaman sekarang, dari zaman kolonial sampai sekarang itu sama-sama mendapatkan pendidikan sebenarnya ya kan. Cuman perbedaannya kalaunya pada zaman kolonial itu tidak diwajibkan untuk bersekolah. Hanya orang-orang tertentu saja yang bersekolah. Kalaunya zaman sekarang kita ini makanya di sekolah Penggiri ini memerdekakan ya. Jadi semua anak memiliki hak untuk sekolah. Nah, jadi sekarang itu sudah wajib untuk sekolah dan bebas sekolah di mana saja dan di siapa saja boleh sekolah. Nah, gitu. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu, bagus sekali. Nah, oke. Sebelumnya untuk mencairkan suasana kita pada sore hari ini, saya akan mengadakan ice breaking dulu sebelum masuk ke materi ya Bapak Ibu ya. Oke, biar lebih semangat. Nah, jadi clue-nya kita akan berjalan-jalan ke keliling dunia. Oke. Ya. Oke ya. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap ya. Lili Setianingsih pergi ke Hindia. Oke, silakan. Ada yang resen, Bu Ana? Ya, saya Ana Khairunisa akan pergi ke Arab Saudi. Oke, bisa pergi ke sana. Oke, silakan Bu Ana bisa membantu saya dilemparkan ke siapa? Pak Kelly mungkin. Oke, Pak Kelly, Kelly sudah dapat clue ya? Ardiana akan pergi ke Argentina. Wow, ternyata Pak Kelly sudah tahu clue-nya ya. Tepuk tangan. Coba Pak Kelly, dilemparkan ke siapa Pak Kelly? Pasti ke Pak Heri, Bu. Oke, ayo Pak Heri, gimana Pak Heri? Sudah tahu clue-nya atau belum? Silakan Pak Heri. Saya Heri Farudin ingin pergi ke Malaysia. Ditutup. Tidak bisa pergi, Pak. Aduh. Malaysia lockdown, Pak. Lockdown ya. Malaysia lockdown, Pak. Oke. Aduh. Oke, Pak Heri sepertinya belum tahu clue-nya ya. Kita skip aja. Jadi gini Pak Heri, permainannya ice breaking hari ini. Iya. Misalnya saya Lili Setianingsih, nama saya akhirannya H, berarti Bapak harus mencari nama negara yang berawalan huruf H gitu. Seperti tadi Bu Ana Khairunisa pergi ke Arab Saudi, akhirannya A gitu clue-nya. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Oke, lanjut ke materi ya Bapak Ibu. Nah, di sini bentar saya presentasikan.
Untuk pendidikan yang memerdekakan ini sebenarnya materinya hanya singkat saja ya Bapak Ibu, karena di sini kita melihat tentang filosofi atau dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ini tadi pertanyaan pemantik. Nah, sekarang ini pendidikan zaman ini ya Pak, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya putarkan videonya ya Bapak Ibu untuk Oke, bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa, Bu. Oke. Oke, itu tadi Bapak Ibu videonya yang sudah Bapak Ibu tonton sampai selesai. Nah, jadi di situ tadi adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di situ menurut beliau eh prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu meliputi ada tiga hal yang disampaikan di situ. Yang pertama, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan, terus adanya perubahan dan adanya kodrat keadaan. Nah, untuk pendidikan itu seperti apa? Nah, pendidikan itu dia mengarahkan ke kebudayaan ya, Pak. Nah, jadi kebudayaan kita ini dari dulu sampai sekarang itu harus tetap kita jaga. Intinya kebudayaan setiap daerah itu kan berbeda atau setiap dunia itu kan berbeda. Nah, jadi kebudayaan itu meskipun berbeda tapi kita tidak boleh meninggalkan dari identitas utama atau esensi dari kebudayaan itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu perubahan. Jadi menurut prinsip atau inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Perubahan yang seperti apa? Nah, jadi di dunia pendidikan kita ini dari dulu, dari zaman kolonial hingga zaman sekarang pasti adanya perubahan ya Pak. Kurikulum aja kita ada sudah berapa kali mengalami perubahan. Sedang kemarin kita baru saja mengadakan contohnya kurikulum 2013, baru berjalan beberapa tahun. Nah, sekarang kita mau ganti lagi. Nah, itu maksudnya dinamakan dengan perubahan. Nah, jadi perubahan itu harus bergerak, tidak boleh statis. Intinya contohnya seperti kita tata surya ini ya Pak, atau bumi ini. Bumi ini kan terus bergerak ya, kalau bergerak kan berarti kiamat ya. Nah, jadi sama seperti itu pendidikan kita harus adanya perubahan. Nah, jadi dari perubahan itu, nah itu disesuaikan dengan kodrat keadaan. Nah, kodrat keadaan itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jadi untuk kodrat alam atau itu kodrat alam berarti tempat. Tempatnya itu berarti yang membedakan. Contohnya seperti saya di sini di Kalimantan Selatan ya, Bapak. Nah, jadi tempat kodrat alam itu di sini lingkungannya lingkung perkebunan dan pertambangan. Berarti jenis pendidikannya nanti berbeda dengan misalkan di tempat Bapak Kelly atau Pak Heri itu persawahan atau pertanian ya, Pak. Nah, jadi itu disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zaman. Nah, kodrat zaman itu berarti zaman dulu dengan sekarang itu berbeda. Jadi terus adanya perubahan atau pergerakan gitu. Nah, terus yang kedua itu pada perubahan itu di situ ada prinsipnya, prinsip perubahan. Nah, di situ meliputi ada asas-asas. Nah, di sini saya tampilkan Bapak Ibu untuk asas oh, ini di sini ya dasar-dasar pendidikan. Nah, belum ini.
Nah, langsung saja saya sampaikan ya Bapak Ibu. Nah, di sini berarti di prinsip perubahan di situ ada namanya asas trikon. Asas trikon itu meliputi ada asas kontinuitas, ada asas konvergensi, dan ada asas konsentris. Nah, di situ kalaunya asas kontinuitas itu berarti identitas utama, yaitu kebudayaan atau budaya yang pertama yang harus dipegang. Nah, kalaunya asas konvergensi itu adalah untuk memperkuat nilai kemanusiaan. Nah, sedangkan yang ketiga adalah asas konsentris itu harus menyesuaikan dengan masing-masing kodratnya, yang sudah saya jelaskan tentang kodrat keadaan tadi. Nah, di situ. Nah, di sini saya tampilkan untuk dasar-dasar pendidikan. Nah, di sini dasar-dasar pendidikan, di sini ada yang sudah saya share ke email Bapak Ibu masing-masing. Nah, yang sudah Bapak Ibu lihat. Nah, dasar-dasar pendidikan di sini ada arti dan masuk pendidikan. Sudah Bapak Ibu baca ya? Alhamdulillah sudah, Bu. Oh ya, alhamdulillah ya. Jadi di sini materi yang sudah saya share harus Bapak Ibu baca untuk intinya untuk tambahan wawasan ya Bapak Ibu. Nah, jadi pendidikan yang memerdekakan itu seperti yang sudah kita tahu dari awal bahwa pendidikan yang memerdekakan itu harus meliputi atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang untuk mengingat profil pelajar Pancasila apa saja Bapak Ibu? Ayo, ada yang bisa raise hand? Oh, Bu Ana, silahkan Bu Ana. Walaupun nggak semuanya, tapi saya coba untuk menjawab. Oke, tidak masalah Bu Ana. Itu yang pertama itu beriman. Ya. Lalu yang kedua itu gotong royong, berpikir kritis, lalu kreatif, berkebinekaan global, dan satu apa lagi ya? Apalagi? Mungkin Pak Kelly bisa. Mandiri, Bu. Mandiri. Iya, mandiri. Oke, 100 buat Bu Ana dan Pak Kelly. Ya, betul. Jadi sesuai profil pelajar Pancasila kita, bahwa pendidikan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila ada 6 ya Bapak Ibu. Itu yaitu mandiri, terus yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, terus berkebinekaan dan kreatif. Nah, di situ ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, terus di sini ya, maaf Bu Lili, mungkin sudah 17 menit. Saya sebagai moderator mengingatkan Ibu. Oke. Nah, mungkin cukup saja pemaparan materi saya. Mungkin memang itu saja ya. Baik, mungkin dari peserta ada yang ingin menanyakan atau mengkritik dari materi yang disampaikan Bu Lili. Saran boleh disampaikan? Bu Ana itu Pak Kelly ya angkat tangan. Oh ya, Pak Kelly raise hand. Mungkin ada yang ingin tanyakan atau diberikan saran. Silakan pada Pak Kelly. Kalau saya bukan lebih ke pertanyaan mungkin ya. Saya merasa bersyukur aja ya Bu ya setelah Ibu memaparkan tadi. Terus melihat video-video tentang zaman dulu begitu. Saya sangat bersyukur Bu dilahirkan pada saat ini ya. Nggak kebayang kalau saya dilahirkan pada zaman dulu, mungkin saya salah satu orang yang mungkin tidak akan bisa mendapatkan pendidikan yang layak mungkin ya, gitu kan. Alhamdulillah saya dilahirkan pada zaman ini, di mana setiap orang dari lapisan dari unsur manapun bisa mengenyam pendidikan. Apalagi sekarang pendidikan sudah ini sama pemerintah ya, dengan adanya BOS begitu. Dari pendidikan dari dulu kan hanya SD dan SMP, ternyata sekarang berlanjut lagi sampai SMA dan kuliah mungkin ada ya.
Jadi betul. ya saya sih ingin itu aja Bu, merasa bersyukur aja ya. Saya alhamdulillah dilahirkan pada zaman ini begitu, bisa mengenyam pendidikan dengan layak begitu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Kelly. Oke Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri materi saya, pemaparan materi dari saya ingin merefleksikan untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran yang memerdekakan itu seperti apa. Jadi pembelajaran yang memerdekakan itu kita lihat dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, yang sudah Bapak Ibu tonton videonya, yang sudah saya share beberapa penjelasan dan materi. Terus dan harus pendidikan yang memberikan itu harus melihat juga dari profil pelajar Pancasila dari 6 itu, yaitu pertama beriman pada beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan. Nah, itu. Nah, jadi dan semboyannya untuk semboyan dari Ki Hajar Dewantara itu yang juga harus kita panut, yaitu Ingarso Suntolodo Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sesuai tadi yang sudah kita banyak paparkan, masih ingat untuk artinya? Silahkan saya langsung ya. Oh, Pak Kelly, oke. Udah raise hand Pak Kelly, silahkan Pak Kelly. Memberi teladan Bu. Oke. Memberi teladan itu yang Ngarso Sun. Ingarso Tulodo. Oke. Ing Madyo Mangun Karso itu apa itu? Ayo yang lain bisa membantu. Mendorong ya Bu, mendorong. Ya. Tuturi Handayani itu menuntun dari belakang Bu. Oke, super sekali Pak Kelly, luar biasa. Oke, itu tadi ya arti dari semboyan Ki Hajar Dewantara. Jadi semua yang pendidikan yang memerdekakan itu kita lihat dari yang sudah diajarkan atau yang sudah kita lihat sesuai dengan arti inti dan visa dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Lili atas refleksi yang sudah disampaikan ke kita. Mudah-mudahan ilmu yang Bu Lili kasih bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum saya tutup presentasi kita pada hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya saya untuk sesi selanjutnya saya akan kembalikan ke Bu Lili selanjutnya. Terima kasih kepada Bu Lili. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Ana. Oke. Lanjut ya kita Pak. Ya lanjut Bu. Pak Heri gimana Pak Heri, siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu peserta IHT Sekolah Penggerak. Nah, jadi pada sore hari ini kita kembali lagi di kegiatan IHT, di mana pada sore hari ini nanti ada beberapa materi yang dipaparkan oleh pemateri. Nah, sebelum membuka atau mengawali kegiatan kita, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua saya akan menyebutkan profil pemateri yang akan menyampaikan materi pada sore hari ini, yaitu Pak Heri Joharudin dari SMPN 1 Pulau Sari. Materi yang akan dibawakan yaitu capaian pembelajaran. Nah, jadi nanti di sesi, nanti ada sesi tanya jawab dan feedback. Nah, selanjutnya penutup. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu ya?
Oke, untuk yang kedua langsung saja pemaparan materi dari Pak Heri Joharudin. Kepada Bapak dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat semuanya ya. Tetap semangat. Oke. Jadi apabila kata saya semangat pagi, Bapak dan Ibu mengucapkan semangat merdeka belajar. Bisa? Iya, Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Baik. Kita coba dari Ibu Lili. Iya, Pak. Semangat pagi, Bu. Semangat merdeka belajar, Pak. Oke. Alhamdulillah. Tetap semangat, Bu ya. Oke. Selanjutnya ke Pak Kelly nih. Semangat pagi, Pak Kelly. Pak Kelly. Halo. Wah, nampaknya ada koneksi internet yang kurang bagus ini. Iya. Sekarang ke Bu Ana aja. Semangat pagi, Bu Ana. Semangat merdeka belajar. Alhamdulillah. Pak Kelly gimana, jaringan internetnya udah normal? semangat merdeka belajar. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu peserta IHT, pada kesempatan ini langsung saja saya akan memaparkan apa sih capaian pembelajaran itu, ya. Nah, jadi kita tahu sendiri lah ya, di zaman sekarang banyak orang bilang namanya abad 21 lah ya. Di mana abad sekarang itu pembelajaran itu sudah mulai canggih lah istilahnya. Betul tidak? Betul, Pak. Ya, Betul sekali, Pak, betul. dari zaman dulu itu kalau kita mau ulangan, kemudian pembelajaran itu harus tatap muka langsung, kemudian ujiannya pun harus dengan menggunakan kertas dan pulpen. Nah, kalau sekarang kan alhamdulillah ya sudah dimudahkan lah istilahnya. Tinggal kita saja kemampuannya untuk menggunakan aplikasi tersebut ya. Baik. Nah, jadi maksud dari capaian pembelajaran di sini adalah membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21. Nah, jadi salah satu tujuan utamanya untuk pendidikan Indonesia adalah untuk mencapainya, maka orang tua, guru, siswa, dan semua pemangku kepentingan perlu mendapatkan pemahaman yang sama ya tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendaknya dicapai oleh anak dalam setiap tahap perkembangan usianya. Begitulah kira-kira ya capaian pembelajarannya. Nah, baik, saya akan coba menampilkan presentasinya supaya lebih paham lagi ya. Oke, sebentar. Bagaimana Pak Ibu, udah ada tampilannya di layarnya? Belum, Pak, belum. Belum, ya? Pak. Wah, bentar ya. Oke. Gimana, udah ada? Belum. Oh, Belum ada, sudah. Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, ada? Ada, Sudah, Pak, Pak. ada. Nah, baik. Ada, Pak. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan capaian pembelajaran? Nah, di sini jelaskan bahwa capaian pembelajaran atau CP ya bukanlah sebuah istilah yang asing di dunia pendidikan. Mengingat di Indonesia sendiri istilah CP ini atau capaian pembelajaran itu lebih sering digunakan di dunia pendidikan tinggi. Ya, seperti universitas dan lain sebagainya. Nah, jadi CP ini pada kurikulum sekarang ini akan digunakan pada tahap dasar atau fase yang akan nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, itu capaian pembelajaran pada umumnya, gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa menurut para ahli mengatakan bahwa apa sih capaian pembelajaran itu? Nah, jadi CP ini diibaratkan menurut Mahajan dan Singh ya. CP ini diibaratkan sebagai alat navigasi atau GPS
Setelah tujuannya diumpankan ke perangkat GPS, selanjutnya pengemudi akan dipandu sepanjang perjalanan dan membawa pengemudi ke tujuan yang disebutkan dengan benar, tanpa rasa takut kehilangan arah atau salah tujuan. Nah, jadi CP ini menurut saya, dia itu diibaratkan sebuah GPS atau navigasi. Jadi apabila kita dalam melakukan sebuah tindakan pembelajaran, nah maka CP ini dia itu akan mengarahkan kalau kita itu melenceng atau mengarah ke arah yang salah. Begitulah kira-kira ya capaian pembelajaran itu. Nah kemudian, tujuan pembelajaran pun itu dibagi-bagi. Yang pertama tujuan capaian pembelajaran di PAUD. Nah kita tahu sendirilah PAUD itu kan adalah tahapan yang paling rendah ya. Nah, tujuan pembelajaran di PAUD adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Tujuan capaian pembelajaran di PAUD adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak. Ya, agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Begitu kira-kira. Kemudian tujuan capaian pembelajaran tingkat SD sampai SMA. Nah, capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digampangkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahan hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Capaian pembelajaran bersama dengan kriteria penilaian, hal tersebut mengidentifikasi capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan penilaian pencapaian capaian pembelajaran hanya dapat diidentifikasikan setelah siswa mengikuti proses pembelajaran sesuai penilaian dan harus demonstrasikan kehidupan nyata. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ada biasa something wrong lah, biasa lah ya. Manusia juga. Nah, kemudian, ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ini yaitu ada dua, terukur dan spesifik. Kemudian yang kedua adalah fleksibel, sesuai proses dan tahapan belajar. Oke, langsung saja biar mempersingkat waktu. Kemudian dalam merumuskan capaian pembelajaran itu ada bentuk tulisannya seperti apa, integrasi pengetahuan keterampilan sikap, fase dan perumusan capaian perkembangan untuk PAUD. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Ya. Terima Oke. kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih Pak Heri atas penyampaian materinya. Oke, untuk masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Silakan raise hand, Bapak Ibu, Bu Ana, Pak Kelly. Silakan. Ada pertanyaan? Dari Bapak Ibu peserta IHT ini ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Udah ada yang raise hand, Pak Heri, Pak Kelly. Ya, silakan Pak Kelly. Berarti itu capaian pembelajaran itu harus berdasarkan profil Pancasila ya Pak ya? Seperti itu mungkin Pak?
Betul sekali, Pak. Jadi patokannya itu adalah P3K profil pelajar Pancasila gitu Oh ya. iya betul. Iya. P3 kakaknya apa, Pak? P3 bukan P3K, Pak. Ya untuk ini Pak Kelly membahas suasana biar tidak Iya, terlalu serius biar kali tidak ya, tegang. Pak. Oke. Jadi suasananya Oke. supaya cair gitu ya istilahnya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Kelly atas pertanyaannya. Karena waktunya sudah ini, langsung saja mungkin refleksi dari Pak Heri. Silakan Pak Heri. Oke, baik Bapak Ibu semua peserta IHT yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi pada umumnya capaian pembelajaran ini adalah tidak terlepas dari yang namanya profil pelajar Pancasila, ya. Seperti apa yang sudah tokoh Indonesia perjuangkan, apa itu namanya? Ki Hajar Dewantara, beliau berpesan kepada masyarakat Indonesia bahwa mendidik anak itu ya kalau dia ya ibaratnya tanaman kalau dia itu jagung ya mau sebesar apapun ya tetap jagung gitu. Jadi tidak bisa berubah jadi padi, jadi apapun itu. Nah, capaian pembelajaran pun halnya tidak jauh dari hal seperti itulah kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi kedepannya mudah-mudahan dengan eh, kurikulum yang baru ini bisa memudahkan kita dalam proses pembelajaran ke depannya. Begitu kira-kira ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Heri atas pemaparan materinya. Jadi demikian kegiatan IHT Sekolah Penggerak kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri itu bisa kita tangkap dan terima dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum menutup kegiatan sore hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator minta maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu peserta IHT Sekolah Penggerak. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan IHT dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu mendapat hidayah inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau sampai akhir zaman. Nah, untuk kegiatan IHT pada hari ini, saya akan membacakan susunan acaranya. Untuk yang pertama nanti pembukaan, kedua penyampaian profil pemateri, yang ketiga penyampaian materi, dan yang terakhir sesi sebelum penutup ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu harus paling tidak memberikan pertanyaan. Oke. Sebelum pemateri menyampaikan, saya akan menyebutkan siapa pemateri kita pada kegiatan sore hari ini, yaitu di sini ada Bu Ana Khairunisa dari SMP IT Alfitian. Nah, materi yang akan dibawakan pada sore hari ini yaitu literasi digital. Gitu ya Bu Ana ya. Mungkin langsung saja kepada Bu Ana, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Lili yang telah memberikan waktu pada saya untuk menyampaikan materi tentang literasi digital. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, saya ingin menyapa nih kepada Bapak Ibu pada sore hari ini nih. Gimana Pak Kelly kabarnya? Alhamdulillah Bu, sedikit gatal-gatal. Buruan beli obat Pak. Ya, gatal-gatal ingin cepat-cepat menerima ilmu dari Ibu Ana nih. Oh, Masya Allah. Baik, gimana keadaan di sana Pak? Ya, sedikit becek Bu, hujan.
Iya, oke. Terima kasih Pak Kelly. Lalu saya akan menyapa Bu Lili. Ya, sepertinya lagi pusing ya Bu ya. Oh iya Bu, ini sudah sampai sore hari ini kita ya. Iya. Ya, Oke. Masya Allah. Semangat ya Bu ya. Tetap semangat Bu, merdeka Iya. belajar, semangat merdeka belajar selalu. Iya. Nah, lanjut ke Pak Heri. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah selalu sehat Bu. Mudah-mudahan selalu sehat lah. Ya, sehat ya Pak ya. Amin. Tetap kuat kita semuanya. Amin. Semoga dalam lindungan Allah. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan ice breaking nih, ya, ice breaking, yang dimana saya akan memikirkan seseorang, ya, memikirkan seseorang, dan Bapak Ibu akan menebak itu siapa dengan clue. Misalnya, saya akan memberikan clue. Dia seorang laki-laki. Afgan. Afgan? Tidak. Apakah dia tokoh politik? Bisa jadi. Apakah dia berkumis? Ya. Berkumis Pak Kelly. Berkumis Pak Dia Kelly Bu. Pak Heri berkumis. rambutnya gondrong? Tidak, Pak Heri. Dia anggota salah satu partai politik, Bu? Bisa jadi. Mungkin bisa minta tambahan clue-nya Bu Ana. Dia bermimpi membuat pesawat. Wah, langsung bisa ketebak nih kayaknya Pak Kelly. Wah. Saya Biar yakin. cepat ice breaking-nya ya Bu Ana ya. Oke. Saya yakin beliau adalah salah satu. Oh, berarti dia pernah dibikinkan filmnya, Bu ya? Ya. Apa itu Pak Kelly? Apa itu Pak Kelly? Saya yakin itu Susilo Bambang Yudhoyono, Bu. Tidak Pak Kelly, tidak. Apakah beliau juga mantan presiden Bu Ana? Ya, ya. Ya. Oh, saya tahu. Ya, mungkin bisa ditebak nih. Udah mulai nih, menerawang nih. Mantan presiden berarti beliau masih hidup. Beliau sudah meninggal ya, Bu? Oh. Iya. Iya. Iya, Pak Kelly. Pak Kelly. Iya, Pak Kelly mengangkat tangan. Ayo Pak Kelly. Bapak B.J. Habibie. Iya. Betul Pak Kelly. 100 poin buat Pak Kelly hari ini ya. Kalau bisa speaking terus, Bu. Oke. Saya akan menyampaikan materi ya. Saya akan menyampaikan materi tentang literasi digital. Untuk sebelumnya saya akan menampilkan slide yang akan saya presentasikan. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Gimana? Udah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum ada. Nah, belum ada ya? Oke. Ada ya? Ada ya. Sip. Oke, alhamdulillah. Nah, di sini akan saya menyampaikan materi tentang literasi digital. Nah, sebelum masuk ke materi lebih dalam, saya menyampaikan kesepakatan dalam kelas kita, Bapak Ibu. Oke. Nah, kesepakatan yang pertama itu jika ingin bertanya maka harus mengangkat tangan atau raise hand. Silahkan untuk mengangkat tangan, ya. Ada di tampilan di Google Meet Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu mengaktifkan kamera. Karena di sini jika Bapak Ibu mengaktifkan kamera itu termasuk penilaian Bapak Ibu, ya. Bahwa di situ saya bisa melihat keaktifan Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu juga bisa saya nilai di situ. Nah, lalu mengaktifkan sound jika diizinkan. Nah, jadi jika saya mengizinkan Bapak Ibu untuk menjawab, maka aktifkan sound-nya. Nah, maka pas saya menyampaikan materi, mohon izin untuk mematikan sound-nya.
Nah, kesepakatan selanjutnya yaitu hanya satu yang berbicara, yang lain mendengarkan. Nah, nanti ada sesi tanya jawab. Di situ harus raise hand dan yang lainnya mendengarkan siapa yang bertanya atau yang memberikan saran. Baik, gimana kesepakatan kita? Apakah setuju Bapak Ibu? Setuju Bu, setuju, sepakat Bu. Oke. Nah, ada soal pemantik nih Pak di awal materi saya yang akan saya sampaikan. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana sih contoh perkembangan TIK di sekolah yang Bapak Ibu sekarang mengajar? Gimana? Pak Kelly, mungkin? Ya Bu, sebelum adanya pandemi COVID ini, di sekolah kami itu selalu melakukan pertemuan tatap muka. Bahkan ketika melakukan ujian selalu menggunakan kertas, pulpen dan kertas ya. Tapi sekarang dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau sekolah kita harus melaksanakan secara daring, menggunakan aplikasi yang tersedia. Ada yang memakai grup WA dan ada yang memakai Google Classroom. Seperti itu Bu dari saya Bu. Oh, Masya Allah. Berarti ini ya Pak ya, apakah sekolah Bapak pernah selama pandemi ini pernah bertatap muka? Pernah Bu, pernah pernah. di selang-seling Bu, pernah. Tapi kembali lagi ke daring karena zona merah lagi Bu. Oh gitu. Oke, terima kasih ya Pak Kelly. Mungkin ada yang lain ingin menyampaikan? Oke, kepada Pak Heri silahkan. Oke, baik buat Ibu narasumber. Jadi sebelum negara kita dilanda bencana COVID ya, pandemi ya. Iya. Nah, jadi yang biasa kita ajarkan konvensional istilahnya ya, bertatap muka dan lain sebagainya. Nah, jadi semenjak pandemi COVID ini, ya mau nggak mau kita sebagai guru itu harus dan bisa dibilang wajib lah hukumnya ya untuk menggunakan TIK ini, memanfaatkan TIK ini sebagai salah satu alternatif untuk menjembatani kita guru dengan murid supaya proses penyampaian materi itu tetap berjalan lah istilahnya gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin aplikasi yang mudah ya seperti WA Group gitu ya. Alhamdulillah di sekolah saya pribadi komunikasi antar murid itu hanya menggunakan WA Group aja Bu. Soalnya aplikasi-aplikasi yang seperti Google Classroom, dan lain sebagainya itu ya pertama mereka belum paham betul, kemudian kuota untuk menggunakan aplikasi tersebut kan lumayan cukup menyedot ya. Tapi untuk WA itu kan ya istilahnya nggak terlalu besar lah ya gitu. Mungkin itu saja Bu ya. Oke, terima kasih ya Pak Heri. Ya, nah, mungkin Bu Lili ingin menyampaikan? Oke, sedikit saja Bu. Jadi sebenarnya dari sekolah kami sebelum terjadi pandemi itu sudah ada beberapa aplikasi atau perkembangan digital yang sudah kami gunakan. Contohnya seperti Quizizz ketika kita sedang melakukan penilaian harian. Nah, itu biasanya masing-masing guru itu melaksanakan penilaian Quizizz. Jadi peserta didik itu diminta untuk membawa handphone ya. Tapi ketika datang ke sekolah itu dikumpulkan di kantor. Nah, setelah pas pembelajaran mungkin masuk ke lab itu untuk melakukan ulangan itu menggunakan HP untuk aplikasi Quizizz. Nah, tapi setelah pandemi itu kita dituntut harus ini menggunakan TIK ya atau pembelajaran yang istilahnya bisa dicerna atau tersampaikan oleh peserta didik. Nah, mungkin yang pertama dari WA pertama kan. Nah, cuman karena sekolah kami itu dibagi dari kelas tinggi ke rendah, maksudnya itu dari kelas unggulan ke kelas yang rendah ya. Jadi untuk kelas yang unggulan kita pakai Google Classroom itu bisa, tapi kalau untuk yang kelas rendah itu tidak, karena kebanyakan mereka kurang keaktifan dan motivasi ikut pembelajaran seperti itu. Kalau yang kelas unggulan kan mereka memang aktif, memang semangat gitu, dan mereka itu mementingkan
pembelajaran gitu. Jadi tidak mau ketinggalan apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi itu Bu, mungkin untuk kayak Google Classroom dan lainnya itu hanya untuk kelas-kelas unggulan saja. Nah, kalau yang kelas lainnya pakai Edmodo, Quizzes seperti itu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu ya Lili. Sekarang peserta didik kita itu harus diwajibkan atau dituntut untuk bisa menggunakan teknologi ya. Yang paling gampang itu, yang paling ringan itu menggunakan HP, handphone ya. Karena apapun pasti menggunakan handphone. Walaupun dia tidak bisa menggunakan laptop, maka mereka bisa menggunakan handphone. Nah, saya akan screen materi saya kembali. Baik, udah kelihatan Bapak Ibu? Udah Bu. Enggak ya? Nah, di sini ada komponen perangkat TIK atau TIK ya. Yang A itu perangkat TIK dan lingkungannya. Nah, di sini ada gambar yang dimana ada feedback, yaitu dari pengirim pesan atau paket, lalu ke penerima. Balik lagi dari penerima, umpan balik ke pengirim. Nah, ilustrasi di sini ini menggambarkan unsur-unsur dalam komunikasi. Setiap pesan atau paket yang dikirim atau diterima tentunya ada unsur pengiriman dan penerima. Ada media yang digunakan untuk mengantarkan pesan atau paket. Nah, dan dalam proses pengiriman pesan atau paket ini tidak dapat dihindari terdapatnya gangguan, begitu juga dengan umpan balik sebagai bentuk konfirmasi. Nah, di setiap ini kegiatan ini akan ada gangguan-gangguannya Pak, Bu. Nah, jadi cara mengatasi gangguan dan mengendalikan gangguan. Nah, di sini ada cara mengatasi gangguan, terutama gangguan yang dapat kita kendalikan, memiliki cara yang berbeda-beda, tergantung tingkat dan jenis gangguannya. Pada umumnya, gangguan lebih banyak mempengaruhi kinerja perangkat TIK yang kita miliki, sehingga tips sederhana untuk mengatasi gangguan yang mempengaruhi perangkat TIK kita antara lain. Yang pertama itu langkah cepat ya Pak. Ini langkah cepat. Yang pertama itu restart atau menghidupkan ulang perangkat kita. Jadi kalau ada gangguan apapun, itu kita restart kembali. Maka insya Allah gangguannya akan kembali seperti semula. Nah, lalu yang kedua, poin B, lakukan hard reset perangkat kita, atau sebelumnya pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memiliki data cadangan. Ya, resiko dari hard reset adalah hilangnya data pada perangkat. Mungkin yang biasa kita sebut itu install ulang, Pak. Nah, jadi sebelum kita melakukan install ulang, kita harus menyimpan file-file, misalnya foto, video yang ada di laptop atau di HP kita, bisa disimpan dulu di flash disk atau di hard disk. Nah, lalu yang kedua itu langkah selanjutnya, periksa terlebih dahulu atau identifikasi persoalan. Nah, di sini ada identifikasi persoalan. Yang pertama, periksa apakah perangkat kita sudah sesuai dengan kriteria minimum yang diminta oleh aplikasi yang kita jalankan. Nah, pada perangkat kita, jika iya, lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Jika tidak sesuai, maka aplikasi tidak dapat dijalankan pada perangkat kita. Nah, lalu yang poin B, periksa apakah aplikasi tersebut membutuhkan koneksi dengan internet atau tidak. Jika iya, maka periksa apakah perangkat kita terhubung dengan internet atau apakah jaringan internet kita hidup. Jika tidak, maka lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Nah, itu identifikasi persoalan. Misalnya HP kita mempunyai persoalan, maka kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Nah, lalu di sini ada poin B, ya, alamat, identitas, dan akun, di mana perangkat teknologi ini sebagai pengirim, ya, pengirim, lalu ada pesan atau paket dikirim ke penerima. Begitu juga seperti yang tadi yang pertama. Jadi bayangkan ketika Anda mengirimkan paket, ya, apa yang Anda perlukan.
tentunya alamat penerima agar paket kita dapat sampai di tujuan. Pihak penerima pun tidak dapat sembarangan menerima paket tersebut. Ia harus tahu dari mana paket itu dikirimkan. Semakin jelas siapa pengirim dan siapa yang dituju penerima, kemungkinan tingkat keamanan data itu berasal semakin tinggi. Tingkat keamanan data semakin tinggi. Nah, ilustrasi yang saya tampilkan ini menunjukkan perangkat teknologi kita sebagai rumah. Memiliki alamat, memiliki identitas. Dalam bahasa TIK, alamat dan identitas kita disebut dengan akun. Yang biasa kita gunakan yaitu email. Ya Pak, ya Bapak Ibu, biasa kita gunakan yaitu email. Lalu yang di poin C yaitu perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Nah, adakah perangkat TIK dan ragam sistem operasi di atas yang baru Bapak Ibu lihat? Belum pernah atau belum terbiasa menggunakannya. Setiap perangkat TIK seperti komputer atau desktop atau laptop dan handphone atau smartphone membutuhkan sistem operasi untuk membuatnya dapat beroperasi, demikian pula dengan platform teknologi atau aplikasi. Nah, kita juga sebagai guru harus harus menggunakan yang namanya handphone dan laptop, ya. Dimana kita tahu setiap sekolah itu pasti banyak yang guru yang umurnya di atas 50 tahun. Ya, ada nggak di sekolah Bapak Ibu yang berumur seperti itu? Di umur yang di atas 50 tahun. Masih ada? Ada Bu Ana, guru-guru senior. Ada ya? Guru senior. Nah, beliau juga harus dituntut untuk menggunakan teknologi ini. Nah, selanjutnya yaitu, agar dapat memperoleh pengalaman atau manfaat maksimal dari platform teknologi sekolah penggerak, maka pada saat produk-produk atau aplikasi pada platform teknologi sekolah penggerak tersebut mulai hadir pada saatnya. Anda perlu memperhatikan spesifikasi perangkat yang kita miliki dan kriteria minimum yang diminta oleh masing-masing produk atau aplikasi pada platform teknologi sekolah penggerak. Nah, yang pertama itu ya, terkait sistem operasi yang digunakan, lalu ukuran RAM atau random access memory, besaran ROM atau read only memory atau storage, dan lain-lainnya. Nah, jadi sebelum kita membeli perangkat ya, atau kita ingin mendapat fasilitas dari sekolah kita harus tahu dulu nih laptop yang harus kita gunakan, ya. Yang harus kita gunakan. Nah, saran saya kalau Bapak Ibu jangan menggunakan notebook karena notebook itu RAM-nya terlalu sedikit. Ya, sedangkan kita walaupun menyimpan file, pastinya kita harus memiliki buku-buku ajar yang biasa digunakan di sini. Kita menggunakan e-book kalau dalam teknologi. Nah, kita lanjut lagi ke materi. Nah, langkah mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki. Nah, ada beberapa cara untuk mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki. Nah, yang pertama itu user, ya. User perangkat, lalu kotak pembungkus perangkat atau boxnya itu. Nah, lalu informasi dari pencarian internet dengan kata kunci nama perangkat yang kita miliki. Nah, ada beberapa tips atau cara untuk mendapatkan spesifikasi pada perangkat jenis komputer atau desktop atau laptop berbasis Microsoft Windows dan handphone smartphone berbasis Android. Antara lain sebagai berikut nih. Bisa Bapak Ibu perhatikan. Nah, di sini perangkat jenis komputer atau laptop berbasis Microsoft Windows. Untuk Windows 10 itu tips yang pertama, Bapak Ibu bisa melalui About Your PC. Nah, caranya buka menu Start pada laptop Bapak Ibu, lalu klik menu Start tersebut, biasanya ada di Windows Toolbar sebelah kiri bawah. Nah, sebelah kiri bawah ini seperti lambang seperti ini bisa dibuka, lalu klik Start, lalu pilih Windows Toolbar. Nah, lalu saat jendela menu Start terbuka, langsung klik About Your PC, lalu tekan Enter. Dan melalui sistem information, buka menu Start
lalu ketik sistem information, lalu tekan enter. Maka spesifikasi laptop Bapak Ibu akan terlihat. Nah, Maaf, Bu perangkat Ana, jenis, iya. waktunya tinggal 5 menit. Oh, Nggih, oke, Bu. nggih, mungkin Oke. di-skip nggih. Oke, nah untuk yang berbasis Android ini bisa Ibu Bapak Ibu lihat di settingan, itu ada di settingan, lalu about phone atau tentang perangkat bisa dibuka dan situ akan tertampil spesifikasinya. Nah, lalu di poin D mendapatkan produk-produk platform teknologi aplikasi dan mengoperasikannya. Lalu kita bisa menginstal laptop kita. Nah, mengaktifasi akun belajar di ID. Mengapa akun pembelajaran belajar ID? Nah, yang pertama itu materi dan informasi dari Kemendikbud. Lalu akun pembelajaran akan menjadi salah satu ajar komunikasi resmi. Lalu akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi. Dan yang D, akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai instruktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Oke. Mungkin materi yang akan saya sampaikan begitu saja Bapak Ibu. Saya bisa kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Ana atas penyampaian materinya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya Bapak Ibu. Sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan atau sang masukan dan lain sebagainya. Silakan raise hand. Pak Heri ya. Oke. Pak Kelly dulu ya tadi pertama atau Pak Heri dulu? Pak Heri dulu ya. Oke. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih untuk Ibu moderator. Baik, untuk Ibu narasumber yaitu Bu Ana, saya ingin bertanya Bu mengenai dunia digital ya. Kita tahu sendiri bahwa sekarang keberadaan dunia digital itu sudah tidak mengenal umur lah ya. Anak kecil aja sekarang udah dikenalkan ya gitu ya. Iya. Masih bayi gitu udah dikenalkan dengan dunia handphone. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa sih kita sebagai guru untuk mengenalkan dunia digital yang ramah terhadap anakku yang seperti apa gitu. Kira-kira ya. Yang ramah, maksudnya ramah ini gimana ya Pak? Apa aplikasinya atau? Iya, aplikasi yang ramah untuk anak tuh apa gitu mungkin. Oh begitu. Aplikasi-aplikasi yang ramah. Kalau saya Pak di sekolah ini, saya kan emang asli dari jurusan informatika ya Pak ya. Oh iya. Biasanya saya memberikan mereka tugas itu seperti yang selalu mereka gunakan, seperti Instagram itu saya berikan tugas di situ. Saya berikan tugas untuk memposting kalimat-kalimat yang baik gitu. Saya suruh mereka buat akun dengan nama Islami. Misalnya contohnya Islam itu indah nama akunnya. Lalu mereka memposting kata-kata yang memotivasi keislaman, yang berisi keislaman. Kalau saya begitu, Pak. Bu Ana atas penjelasannya. Karena waktunya kita sudah habis ya Bu Ana, mungkin langsung saja merefleksikan materi kita pada sore hari ini. Silahkan Bu Ana. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan. Nah, refleksi dari materi yang saya sampaikan ini, kita harus mendukung anak peserta didik kita dalam penggunaan teknologi, Pak. Nah, dan kita sebagai guru harus mengupgrade ilmu tentang perkembangan teknologi kita, sehingga kita tidak kalah saing dengan peserta didik kita. Sehingga kita dapat mengungguli mereka dalam teknologi. Baik, mungkin itu saja refleksi dari saya, Bapak Ibu. Oke, Bu Ana. Oke,
Demikian tadi sesi tanya jawab dari kegiatan kita pada hari ini. Nah, untuk menutup kegiatan pada sore hari ini, mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alamin. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.